Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana menerapkan fungsi baca referensi atau baca tabel ya. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan fungsi VLOOKUP, baca referensi atau tabel, VLOOKUP dan HLOOKUP. Baca tabel sendiri ada dua, teman-teman, tabel yang bersifat vertikal dan tabel yang bersifat horizontal. Nah, ini tabel yang bersifat vertikal semua, di sini juga vertikal. Nah, horizontal nanti yang termasuk tabel horizontal seperti apa? Tabel yang judul ininya ini judul ini pada baris kawan-kawan. Nah, itu yang namanya tabel yang bersifat horizontal. Sementara nanti kolomnya sebagai database-nya seperti itu. Kalau tabel vertikal ya seperti ini. Tabel vertikal berarti judul kolomnya itu berada pada kolom, sedangkan barisnya inilah sebagai database-nya seperti itu. Jadi memang kebanyakan orang jarang sih menggunakan tabel yang bersifat horizontal. Pasti tabel itu yang lebih mudah bacanya tabel bersifat vertikal. Nah, di sini sudah ada contoh kawan-kawan. Contoh kasus. Di sini saya punya tabel nomor, nama, tahun masuk, kode, prodi, fakultas, semester dan jumlah SPP yang dibayarkan. Nama Budiman, Ratu, Bayu, Subandi, Alex, Rahayu, Suci, Reza dan Rudi. Tahun masuknya bermacam-macam, bervariasi 2016, 2017, 2019. Kode prodinya sudah terisi 5, 3, 7, 1, 2 dan sebagainya. Nah, kalau kita gunakan fungsi logika, fungsi if itu bisa ya. Kalau ada 7 kemungkinan baca kita gunakan bisa kita gunakan 6 if ya, 6 if. Tapi kan rumusnya otomatis berarti akan panjang sekali. Nah, tapi kelebihannya kalau menggunakan fungsi if kita nggak butuh tabel bantuan, jadi cukup dalam rumus itu sendiri. Nah, kalau dengan VLOOKUP rumusnya pendek, tapi kelemahannya kita harus ada tabel bantuan sebagai referensinya seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari kali ini. Di sini prodinya masih kosong, fakultas kosong, semester kosong, dan jumlah SPP kosong. Nah, untuk sel-sel yang ini kita isi dari tabel-tabel yang sudah ada di sini, yaitu referensi 1 dan referensi 2. Nanti prodi dengan kode prodi 5 itu prodinya apa? Prodi TBI. Nah, selanjutnya fakultasnya apa? Fakultasnya FPIK. Selanjutnya kalau prodinya 7 itu apa? Prodi 7 itu PBS atau Perbankan Syariah. Fakultasnya apa? Fakultas FEBI. Nah, semesternya ini kita kunci dari tahun masuknya. Tahun 2016 masuk. Kalau sekarang tahun 2020 berarti dia berada semester berapa? 2016 berarti pada semester 8. Kalau masuknya tahun 2017 berarti dia jatuhnya semester 6 dan seterusnya, begitu kawan-kawan. Jadi untuk sel yang ini, yang banyak ini kita cukup menggunakan rumus di baris pertama saja. Untuk sisanya kita tinggal lakukan autofill. Langkahnya gimana kawan-kawan? Kita cari prodi dulu ya. Di sini ada referensinya untuk prodi, kode prodinya sudah ada, di sini kode prodi ada, di sini kode prodi dan nama prodi dan fakultasnya juga ada. Caranya sangat mudah, sama dengan rumusnya. Kalau tabelnya bersifat vertikal, berarti kita pakai VLOOKUP. Kawan-kawan, rumusnya VLOOKUP. Kalau di tabelnya horizontal berarti kita pakai HLOOKUP. Nanti saya jelaskan tabel yang horizontal seperti apa. VLOOKUP buka kurung, lookup value. Nah, yang mau kita cari sebagai rujukan, sebagai kuncian nanti, yang mau value lookup look yang mau kita cari, mau kita lihat nanti itu value-nya apa, nilainya yang berada pada sel berapa, yaitu pada sel D6 ya, alamatnya di sini pada alamat D6 itu kode prodi. Itulah nanti ketika kode prodi ini prodinya apa, nanti baru kita masuk ke tabel arraynya. Kalau sudah, lookup value kita pilih dulu kawan-kawan. Lookup value itu berarti pada sel yang di sebelah sini ya. Kalau nanti kita mau cari semester berarti lookup value-nya pakai tahun masuk, kan tidak nyambung. Kalau nanti semester kita cari tapi lookup value-nya pakai kode prodi, seperti itu intinya. VLOOKUP-nya pada alamat D6 alamatnya. Selanjutnya titik koma, tabel array. Nah, inilah tabel sebagai referensi kita. Tabelnya yang mana? Tabel yang satu ya, referensi yang ini dulu. Kita klik dari kode prodi. Selanjutnya drag sampai ke bawah sampai tabelnya terseleksi semua. Mau dari sini juga boleh sebenarnya, tapi lebih efektif dari kodenya saja biar lebih efektif, biar lebih jelas. Selanjutnya jangan lupa tabel referensi ini kita jadikan absolut. Nah, jangan lupa kemarin bagaimana cara membuat absolut. Tekan F4 sekali saja. Lihat tanda dolarnya ada di dua sisi kawan-kawan. Selanjutnya, kalau sudah kita jadikan absolut, kita titik koma, kita pisahkan lagi.
kolom index numbernya. Nah, ketika kode prodi 5 tadi yang di sini kita mau munculkan apa? Mau munculkan nama prodinya ya. Nah, nama prodinya ada pada kolom keberapa? Ada pada kolom kedua di sini ya. Di sini. Kolom 1 dianggap 1, jadi referensi itu tetap yang pertama. Selanjutnya nama prodi itu ada pada kolom 2. Nanti kita klik 2, kita ketik 2, itu kolom kedua. Nanti kan di sini muncul prodinya. Kalau sudah, kita pisahkan lagi titik koma. Nah, di sini approximate match dan exact match supaya dia betul-betul sama persis dengan yang ada di sini dan dia hitungannya itu apa ya? Lebih presisi. Kita pilih yang false ya. Kita pilih yang false. Kalau diketik juga boleh. Mau di double klik di sini juga boleh. False. Kalau sudah selesai nih, kita tinggal tutup. Kita tinggal tekan enter, kita buktikan. Nah, 5 itu TBI, benar nggak kawan-kawan? 5 itu TBI. Ya benar ya, 5 TBI di sini. Selanjutnya untuk sel yang berada di bawah, D6 tadi ini D6 tadi merupakan lookup value-nya kita bikin dia relatif supaya nanti dia akan berubah-ubah, sedangkan tabelnya kita bikin secara absolut supaya dia tetap tidak bergerak. Selanjutnya 2 itu adalah kolomnya, kolom numbernya. Kolom ini berarti selanjutnya false ya. Kalau sudah, kita tekan enter tadi sudah benar. Selanjutnya kita tinggal copy, double klik saja. Nah, buktikan sendiri kalau nggak percaya. Lihat di sini kode 3 itu apa? Hash, benar ya, benar hash ya. Nah, selanjutnya fakultas. Nah, fakultas kan gampang ya. Fakultas berarti sama dengan, kita ulangi saja langkah tadi kawan-kawan. VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya masih kode prodi. Kita biarkan relatif. Langsung tabel array-nya masih tabel yang tadi. Jangan dari sini bloknya, dia nggak akan kebaca karena kode prodinya ada pada kolom pertama. Itu referensi pasti dia terbaca dari kolom pertama dulu kawan-kawan. Jangan lupa absolutkan, tekan F4, selanjutnya titik koma. Nah, ini kalau tadi berada pada kolom kedua untuk nama prodi, nah sekarang kan kita ngisi di kolom fakultas nih. Nah, kolom fakultas ini berada pada kolom ketiga. Tinggal ketik angka 3. Selanjutnya titik koma lagi, jangan lupa ketikkan ini menjadi false saja supaya dia exact ya, supaya lebih presisi. Tutup kurung, tekan enter. Nah, benar ya, TB itu fakultas FP. Tinggal copy saja ke bawah. Kalau udah selesai. Nah, itu tabel yang bersifat vertikal. Nah, untuk referensi 2-nya saya coba membuat tabelnya horizontal kawan-kawan. Nah, di sini tabelnya tabel vertikal. Nah, untuk mengubah dari vertikal menjadi horizontal, kalian nggak perlu ketik lagi ya, nggak perlu ketik. Kalau horizontal itu berarti tahun masuknya di sini, tahun masuk. Jadi judul kepala dari tabelnya itu berada pada baris kawan-kawan. Kalau vertikal itu judul atau header tabelnya itu berada pada kolom. Nah, di sini berarti semesternya pada baris kedua, jumlah SPP-nya pada baris ketiga. SPP kayak gini ya. Nah, ini namanya tabel yang horizontal. Nanti database-nya itu pada kolom. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu. Cara cepatnya kamu tinggal blok. Kamu pilih Ctrl C copy juga boleh, atau Ctrl X untuk cut juga boleh. Selanjutnya pilih mau ditempelkan di mana. Saya taruh di sel R ini. Selanjutnya jangan paste biasa atau Ctrl V, karena kalau Ctrl V ya akan sama persis seperti ini. Nah, untuk mengubah orientasinya tadi dari tabel yang bersifat horizontal menjadi vertikal, kalian klik paste. Enggak ada opsi ya, sorry. Berarti kita harus pakai copy saja. Copy. Nah, muncul ya, paste-nya ada banyak opsi. Selanjutnya pilih paste spesial. Nah, paste spesial. Nah, untuk mengubah, mentransformasi dia menjadi tabel yang bersifat horizontal, kalian ubah di sini transpose ya, transformasi. Kita ubah dia menjadi tabel yang bersifat horizontal. Transpose, klik OK. Tadi taruh mana ya? Oke. Copy, taruh sini aja. Paste spesial, pilih transpose, pilih. Nah, seperti itu kawan-kawan, gampang ya. Nah, yang tadinya di sini header dari tabelnya ada pada kolom O, N, O, P, sekarang menjadi baris. Itu baris ke berapa? 13, 14, dan 15. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya gampang, sama seperti ini tadi. Sama dengan
karena tabelnya mau kita kunci adalah tabel yang bersifat horizontal, berarti kita pakai H lookup, buka kurung. Nah, kita pilih tabelnya, sama saja sebenarnya, pilih tabelnya. H lookup value dulu kawan-kawan. Lookup value berarti tahun masuk ya, tahun masuk. Selanjutnya kita biarkan relatif, nanti ke bawah dia otomatis. Tabel arraynya baru kita pilih tabel yang bersifat horizontal. Tapi kalau di sini lookup, tabel yang kamu blok adalah tabel yang sifatnya vertikal yang tidak nyambung. Oleh karena itu otomatis harus samakan. Seperti ini ya. Kalau sudah, jangan lupa absolut. Selanjutnya kita pisahkan row index. Kalau tadi kolom index, kalau sekarang row index. Baris keberapa? Baris keberapa ya? Baris SP semester ya. Semester itu baris kedua di sini. 1 tahun masuk, 2 semester. Berarti 2 baris kedua. Titik koma sama di sini kita gunakan false saja. Tutup kurung, enter. Kita buktikan 2016 tuh semester 8, betul nggak? 2016 semester 8, benar ya. Lanjut kita tinggal copy. Nah, jumlah SPP ada di sini. Nah, sama seperti tadi di fakultas, berarti kita menggunakan baris yang ketiga. Sama dengan H lookup, buka kurung, lookup value-nya kita pilih tahun masuk. Selanjutnya table array-nya kita pilih tabel yang ini, tabel yang sifatnya horizontal. Jangan lupa diabsolutkan. Selanjutnya row index-nya kita pakai baris yang ketiga, itu jumlah SPP ya. Di sini jumlah SPP kolomnya, di sini jumlah SPP baris ketiga. Baris ketiga, jangan lupa kita pilih false juga. Tutup kurung dan tekan enter. Nah, kalau nggak percaya silahkan prototin. Saya rasa ya pasti benar ya. Nah, seperti itu kawan-kawan, cara mudah menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, kalau HLOOKUP tabelnya sifat horizontal seperti ini, kalau yang VLOOKUP tabelnya bersifat vertikal. Nah, saya rasa jarang ya tabel yang menggunakan HLOOKUP seperti ini. Nah, mungkin pada kasus-kasus tertentu ada saja menggunakan itu. Penting juga untuk kalian pahami. Oke, itu saja mungkin. Silakan download latihan ini, ada di kolom deskripsi. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, share, subscribe tentunya. Terima kasih atas seluruh perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.